Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Gujali. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas CGP Angkatan 11 yaitu pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang wawancara kepala sekolah. Adapun tujuan pembelajaran pada modul ini yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Untuk narasumber pertama atau wawancara pertama, saya lakukan kepada Bapak Masdi Masban Effendi SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Pedes. Berikut adalah video wawancaranya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau melakukan wawancara Pak terkait dilema etika sama pengambilan keputusan. Nanti ada sekitar 8 pertanyaan Pak yang akan saya ajukan. Waktunya mungkin sekitar 5 menit Pak. Bersedia Pak? Insya Allah bersedia. Oke, baik Pak. Langsung saja Pak ya ke pertanyaan pertama nih Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Dilema etika atau bujukan Moral. Biasanya saya tahu kalau ada dilema etika itu ketika ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Seperti kasus siswa yang terlambat, ya, itu meskipun terlambat sebenarnya ada niatan siswa untuk masuk kelas. Yeah. Gitu. Terlambat di situ bukan kesengajaan, ya, terlambat bukan kesengajaan karena sesuatu hal, gitu. Jadi disinilah kepada anak tersebut kita harus bijaksana. Oke, baik Pak. Pertanyaan kedua nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk menghadapi hal yang seperti itu biasanya Bapak ya. Tidak mengambil keputusan secara pribadi, tetapi mengumpulkan atau berdiskusi dengan para pimpinan sekolah, dalam hal ini PKS, ya, Wakasek, terutama BK ya, BK itu. Jadi kita diskusikan ya supaya keputusannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara bersama. Oke, siap Pak. Oke, berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang bisa Bapak lakukan selama ini? Biasanya langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan, yang pertama adalah mengumpulkan informasi, ya, mengumpulkan informasi mengenai kasus terkait, ya. Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai, ya, yang bertentangan gitu. Dan yang ketiga, mempertimbangkan dampak keputusan tersebut, ya. Yang keempat itu mendiskusikan dengan semua tim, ya, dalam hal ini Wakasek atau guru BK, ya. Lalu mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut, ya. Dan yang terakhir adalah merencanakan untuk melaksanakan keputusan itu. Oke, pertanyaan keempat nih Pak. Nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang biasanya ini mengandung dilema etika, Pak? Hal yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, ya. Berkomunikasi dengan jelas, transparan dalam membuat keputusan. Selain itu juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan atau kemanusiaan.
Oke, baik Pak. Ini kemudian yang pertanyaan kelima nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, ya, tekanan dari luar, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Oke, siap Pak. Kemudian yang pertanyaan keenam nih Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya tidak selalu ada jadwal gitu ya. Tapi saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah diambil itu dengan hati-hati. Ya. Biasanya saya membuat rencana dan membuat tenggang waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel gitu ya jika situasi itu berubah. Oke, baik Pak. Pertanyaan ketujuh Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dukungan dari tim yang kompak ya, ini para PKS terutama yang lebih banyak saya libatkan adalah BK ya. Itu cukup memberikan mempermudah ya kami dalam hal mengambil keputusan. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, pertanyaan ke-8 ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang mengandung dilema etika? Pembelajaran yang sangat berharga yang dapat saya petik dalam mengatasi ini, yaitu ternyata dengan cara kolaborasi ya, semua pihak itu bisa membantu ya, bisa mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan. Itu saja. Oke, siap Pak. Itu sudah sudah 8 pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada Bapak. Oke. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kedua saya lakukan kepada Bapak Dery Rudiana SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Tempuran. Berikut adalah video wawancaranya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Pak Reja gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Pak, untuk kali ini saya mau bertanya nih Pak tentang kasus dilema etika Pak dan pengambilan keputusan. Nanti ada sekitar 8 pertanyaan Pak ya kan? Boleh. Bersedia ya Pak? Iya, boleh. Oke baik Pak, langsung saja Pak nih ke pertanyaan yang pertama Pak. Iya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya, baiklah Pak Reza, kita coba ini ya untuk menjawab. Jadi biasanya kasus-kasus yang sifat dilema itu kan sudah pernah muncul juga ya, muncul di sekolah banyak. Nah, kita tahu ini masuk dilema ITK atau juga moralnya setelah kita mengenali dulu. Makanya setiap kasus yang bersifat itu kita akan identifikasi dulu, kita kenali dulu masalahnya apa. Yang bertentangan itu nilainya, nilai benarnya apa. Dilema gitu ya, ada dua sisi. Nah, setelah diidentifikasi itu baru kita mencari faktanya, dan itu merupakan suatu bahan yang nanti akan kita kerjakan untuk memutuskan masalah tersebut. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kasus yang bersifatnya dilema itu memang agak dilematis itu, karena di situ kita dibutuhkan pada dua pilihan yang harus kita pilih, dan pilihannya itu tidak menyenangkan ya.
Nah makanya untuk itu kita perlu bantuan, adanya masukan daripada pihak-pihak itu. Makanya kita cari dulu nih, ini siapa aja yang terlibat di sini, nah, misalnya guru atau BK atau wali kelas ya. Nah, kita kumpul untuk mendapatkan masukan-masukan dari itu, lalu dari fakta-fakta yang itu kita analisis untuk nanti dibuat keputusan yang sebisa mungkin itu efektif hasil. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya kalau langkah-langkah yang tadi ya, sebutkan tadi ya, pertama kita identifikasi dulu nih masalahnya apa, maksudnya nilai apa yang bertentangan di situ. Kemudian setelah itu kita cari fakta-fakta dengan cara mengumpulkan informasi. Terus pihak yang terlibatnya siapa, siswa, guru, atau komite atau apa yang terlibat. Setelah kita kumpul, kita diskusi, kemudian kita dapat informasi dan fakta itu, kita analisis. Ya, setelah dianalisis itu, baru kita akan tentukan solusinya apa nih, solusi untuk kebutuhan ini. Kemudian solusi-solusi itu kita kaji lagi, bagaimana dampaknya, baik misalnya pendeknya, dampak panjangnya, supaya nanti kebutuhan ini hasilnya tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang misalnya merasa nggak enak. Jadi kita usahakan win-win solution lah untuk misalnya keputusannya. Oke, baik Pak. Pertanyaan keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya rasakan itu yang efektif itu ya keputusan secara kolegial ya, bersama di antara pihak-pihak yang berkepentingan itu kita kumpul berdiskusi untuk membahasnya, sehingga keputusan bersama itu biasanya lebih efektif ya, lebih efektif hasilnya karena banyak masukan yang bagus gitu. Nah dari itu kita akan mencoba memilih mana keputusan yang lebih baik dampaknya dengan cara menimbang-nimbang ini seperti apa ya nanti dampaknya. Nah jadi yang efektif itu dengan keputusan yang bersama itu. Oke, baik Pak. Pertanyaan kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang biasanya yang kalau itu kadang-kadang ya kadang-kadang ada intervensi dari luar, dari mana gitu ya. Nah itu tantangan buat kita ya, supaya kita tetap ajak berpegang pada regulasi, berpegang pada norma-norma dan etika yang sudah berlaku yang di masyarakat ini. Jadi tantangan seperti itulah. Kadang-kadang dari internet juga, kadang kita susah cari-cari itu solusi itu ya. Tapi dengan kebersamaan itu, nah setiap masalah itu bisa dilaksanakan dengan sangat baik ya, bisa lahir keputusan yang baik. Oke, baik Pak. Pertanyaan keenam nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu nih Pak dalam penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat gitu ya, atau tadi memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kalau masalah jadwal itu kita tidak memiliki jadwal yang tertentu, sifatnya insidental aja. Ketika ada masalah yang sifatnya seperti dilema etika itu paling kita lihat dulu nih, kita pelajari ini apa perlu penyikapan atau keputusan yang cepat. Kalau misalnya cepat ya secepatnya kita langsung ya. Artinya langsung itu bukan keputusan di kita sendiri, tapi dijalankan dengan prosedur yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau misalnya masalah ini masih agak bisa ditunda lah beberapa hari atau apa, nah kita lebih melihat perkembangan ya. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi tidak ada jadwal yang khusus. Oke, baik Pak. Pertanyaan ketujuh nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ada sih, jadi kalau dari faktor eksternal ya kita orang-orang itu atau pihak-pihak itu bisa kita dengan kepala wakasek, dengan BK, dengan wali kelas, dan yang sering itu kan BK ya, BK dengan wali kelas karena mereka yang berhubungan istilahnya lebih inilah dengan siswa itu. Kadang guru juga, kadang kita juga. Kalau dari pihak yang lainnya yang bukan internal di sekolah itu bisa dari komite untuk menerima masukan dan untuk memutuskan keputusan. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, pertanyaan ke-8.
dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran saya dari berbagai macam kasus yang telah terjadi itu ya, yaitu pelajaran terbaik untuk diri sendiri ya. Jadi kita berusaha karena di balik setiap masalah itu pasti ada hikmah yang baiknya. Nah, kita cari ini sebagai pembelajaran untuk diri sendiri, untuk melaksanakan tugas kita setiap hari itu kita melaksanakannya selalu lebih baik ya untuk ini. Jadi pelajaran diri sendirilah supaya kita lebih memiliki pribadi yang matang, yang lebih baik, sehingga dalam pengambilan setiap keputusan itu dan berbasis pengalaman yang seperti itu bisa dihasilkan keputusan-keputusan yang memang efektif hasilnya. Oke, baik Pak, ini sudah 8 pertanyaan Pak yang sudah saya ajukan. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak Reza. Sehat selalu Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Analisis dan refleksi. Hal menarik. Setiap kepala sekolah selalu berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Beliau selalu melibatkan tim untuk kasus yang memang sulit. Persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah setiap kepala sekolah selalu melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Perbedaannya adalah tantangan yang dihadapi oleh setiap kepala sekolah. Rencana ke depan. Dalam mengatasi dilema etika, para pemimpin harus meningkatkan prosedur pengambilan keputusan dan melibatkan tim. Penerapan pengambilan keputusan. Saya akan mempertimbangkan setiap keputusan dari berbagai sudut pandang dan menerapkan 9 langkah pengujian serta berkolaborasi dan melibatkan tim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.